Stella Anamnesis. Selamat malam Ibu. Selamat malam dok. Perkenalkan, saya dengan Dr. Dwi. Dengan Ibu siapa? Ibu Tangkelangi. Umur berapa? 37 tahun. Pekerjaannya apa? PNS dok. Apakah Ibu sudah menikah? Sudah. Sudah berapa lama? 12 tahun dok. Ada berapa anak Ibu? 2. Ada keluhan apa Ibu? Keluhan keputihan dok. Berapa lama? 2 minggu. Apa sudah ditangani? Tidak. Berbau? Tidak. Warnanya apa Ibu? Putih susu dok. Apa gatal? Tidak. Disertai pendarahan? Tidak dok. Kalau Ibu berhubungan badan apakah nyeri? Tidak. Ada pendarahan? Tidak. Apa berhubungan badan hanya dengan suami? Iya. Terakhir berhubungan badan kapan Ibu? 1 minggu yang lalu dok. Siklus haidnya Ibu 28 hari. teratur? Ya. Haid terakhir 5 Januari lalu. apa ada alergi? Tidak ada dok. Riwayat penyakit dahulu? Tidak ada. Nyeri saat BAK? Tidak ada dok. Keluhan lain? Tidak ada. Terkait dengan keluhan Ibu, maka saya menyarankan Ibu untuk melakukan screening kanker serviks, yaitu pap smear. Dalam pemeriksaan pap smear, saya akan memasukkan alat ke dalam kelamin Ibu dan mengambil sampel dari bagian mulut rahim. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk menilai adanya perubahan sel yang abnormal yang mungkin berasal dari lesi kanker serviks. Adapun efek pemeriksaannya, mungkin Ibu akan merasakan nyeri atau tidak nyaman, namun saya akan berusaha seprofesional mungkin. Apa Ibu mengerti? Iya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Belum dok. Apa Ibu setuju untuk melakukan pemeriksaan? Siap dok. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu kapas, larutan antiseptik, spekulum cocor bebek, spatula air, sitobras, meja instrumen, ranjang ginekologi, lampu sorot, dan label nama pasien. Pemeriksa mencuci tangan 6 langkah, menggunakan sarung tangan steril, kemudian minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan melepas pakaian dalam. Persilakan pasien untuk berbaring di ranjang ginekologi, kemudian atur pasien dalam posisi litotomi. Selanjutnya hidupkan lampu sorot, arahkan dengan benar pada bagian yang akan diperiksa. Pemeriksa duduk di kursi, kemudian menghadap ke aspeskus genitalis penderita. Selanjutnya ambil kapas, basahi dengan larutan antiseptik, kemudian usapkan pada daerah vagina, vulva, dan perineum. Lakukan inspeksi pada daerah vulva dan perineum dan perhatikan seluruh anatomi luar vagina. Ambil spekulum dengan tangan kanan, masukkan ujung telunjuk kiri pada introitus agar terbuka. Selanjutnya masukkan ujung spekulum dengan arah sejajar introitus dan yakinkan bahwa tidak ada bagian yang terjepit. Lalu dorong bila ke dalam lumen vagina. Setelah masuk setengah panjang bila, putar spekulum 90 derajat hingga tangkainya ke arah bawah. Atur bila atas dan bawah dengan membuka kunci pengatur bila. Tekan pengungkit bila sehingga lumen vagina dan serviks tampak jelas. Perhatikan ukuran dan warna porsio, dinding dan sekret vagina atau fornix. Apabila sekret vagina terlihat banyak, bersihkan dengan hati-hati supaya pengambilan epitel tidak terganggu. Sampel pertama diambil dari bagian ektoserviks pada porsio dengan menggunakan spatula air yang diputar 360 derajat. Setelah itu, oleskan sampel pada objek gelas membentuk sudut 45 derajat dalam 1 kali usapan dan diberi label identitas pasien. Sampel kedua diambil dari bagian endoserviks dari kanalis cervicalis menggunakan sitobras dengan memutar 360 derajat sebanyak 1-2 putaran. Oleskan sampel pada objek gelas di samping sampel ektoserviks dengan hati-hati, jangan sampai tertumpuk dengan sampel pertama. Sampel selanjutnya difiksasi dengan alkohol 95% selama 10-15 menit, kemudian keluarkan dan keringkan di udara terbuka. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah transport dan dikirim ke ahli patologi anatomi untuk diproses dan diperiksa. Setelah pemeriksaan selesai, lepaskan pengungkit dan pengatur jarak bila, kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati. Letakkan spekulum pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya bersihkan vulva dengan desinfektan. Kemudian cuci tangan menggunakan 6 langkah. Baik, pemeriksaannya telah selesai dan sampelnya telah saya pegang dan akan dikirim ke bagian patologi anatomi untuk kemudian diteliti. Nah, untuk hasilnya menunggu kira-kira 1-2 minggu. Apabila hasilnya telah keluar, saya akan menghubungi Ibu kembali. Sebelum hasilnya keluar, saya menyarankan Ibu untuk tidak berhubungan badan terlebih dahulu. Sesuai dengan usia Ibu, saya menyarankan untuk melakukan screening kanker serviks yang dilakukan setiap 2-3 tahun sekali. Pemeriksaan telah selesai. Apa ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak dok. Terima kasih. Terima kasih dok.